Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bapa, terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, yang begitu nyata kami rasakan Bapa. Kami tahu hanya Kaulah perlindungan kami, hanya Kaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Kami puji nama-Mu.
keluarga saya yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat baik yang ada di Luwuk maupun yang di Palu. Pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam acara Worship from Home edisi Saat Teduh hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang tema pada bulan ini yang akan kita pelajari tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali, bertemu kembali dalam keadaan yang baik. Kami percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Kami yang ada di Luwuk maupun di Palu maupun jemaat yang menyaksikan acara ini, kami percaya mereka akan diberkati dengan firman Tuhan. Mereka akan dituntun dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman, urapi kami semua yang menyaksikan program ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 1 ayat 22-25 berkata, mereka takjub dengan pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tapi Yesus menghadiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini adalah cerita tentang kisah bagaimana Tuhan Yesus pada saat dalam satu kesempatan mengajar di rumah ibadat. Di situ ada orang yang dirasuk setan, ada orang yang kerasukan. Tuhan mengusir setan dengan perkataan singkat dengan dua kata perintah. Diam, keluarlah daripadanya. Maka setan seketika pun keluar. Nah, saudara, mengapa setan bisa keluar seketika? Ketika Yesus memerintahkan diam dan keluar, setan itu keluar seketika dari orang tersebut. Karena perkataan Yesus punya kuasa. Di dalam mulut Tuhan ada kuasa. Perkataannya mengandung kuasa yang luar biasa. Sehingga iblis pun tunduk dan setan pun keluar daripada orang tersebut. Mengapa perkataan Yesus itu punya kuasa? Mengapa di dalam diri Yesus, di dalam ucapan Yesus ada kuasa? Karena hidupnya dipenuhi oleh kebenaran. Hidupnya dipenuhi oleh roh Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, banyak di antara kita pintar berkhotbah di atas mimbar, pintar mengajar, tetapi kata-kata pengajaran kita tidak membawa wibawa, tidak mengandung kuasa, sehingga tidak berpengaruh pada jemaat atau orang-orang yang mendengarkan. Kadangkala perkataan kita bukan membuat orang diberkati, tetapi kadangkala perkataan kita justru menjadi batu sandungan pada orang-orang yang mendengarnya. Yang menarik buat saya di sini, saudara, pada ayatnya yang ke-22 dikatakan Yesus memerintahkan diam, keluarlah daripadanya. Mereka takjub dengan pengajaran Yesus. Nah, saudara-saudara, kita belajar tentang bagaimana pengajaran-pengajaran Yesus. Kita belajar meneladani kehidupan Yesus. Mengapa? Karena kehidupan Yesus dipenuhi oleh kebenaran. Di dalam hatinya ada kebenaran, di dalam perkataan ada kebenaran. Bahkan hidup Yesus itu adalah kebenaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita senantiasa mengisi hidup-hidup kita dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus. Kita akan membawa berkat buat orang lain, sehingga apapun masalah yang kita hadapi, masalah apapun yang dihadapi oleh orang di sekitar kita, kita bisa mengatakan, hei kesombongan, keluarlah daripadaku. Hei roh tinggi hati, keluar daripadaku. Dengan perkataan yang mengandung kuasa, kita bisa menghalaukan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, marilah kita, saudara-saudara, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan kita akan memiliki kuasa. Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Mari isi hidup kita dengan firman Tuhan. Isi perkataan kita dengan firman Tuhan, sehingga
roh-roh apapun yang mengintimidasi kita, yang akan mengikat hidup kita, kita bisa mengalahkannya, kita bisa melewatinya, sehingga dimanapun kita berada, apa yang kita sampaikan itu akan menjadi berkat buat orang lain, dan orang-orang akan takjub dengan pengajaran kita. Orang-orang akan diberkati dengan pengajaran kita, orang-orang akan diberkati dengan ucapan-ucapan kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum saya berdoa, saya ingatkan kita semua bahwa sebentar malam ada ibadah online melalui YouTube HCC ataupun Facebook. Mari kita siapkan hati kita untuk terus kita mengikuti doa pujian penyembahan yang akan terus memberkati hidup kita, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat-berkat bagi orang lain. Pengajaran kita akan menakjubkan, sehingga apapun kuasa-kuasa yang mengikat hidup kita bisa kita lepaskan dengan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita akan bisa melewati semuanya itu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan oleh pertolongan-Mu, kami yang mengikuti program ini, di mana saja jemaat yang mendengarkan program ini, mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, akan diberkati. Roh Kudus tolong kami mengerti, kami dimampukan melakukan firman. Itulah yang akan menjadi berkat bagi seluruh hidup kami. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.